Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Ibu Guru SMA Negeri 7 Surakarta yang luar biasa. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya untuk di sini. Izinkan saya memaparkan atau diseminasi terkait dengan modul 1 dalam guru penggerak. Nah, di sini saya akan istilahnya mengimbaskan ilmu yang saya dapatkan selama sekitar 2 bulan lebih sedikit ini terkait dengan materi-materi dari guru penggerak, termasuk insya Allah nanti akan bisa kita implementasikan dalam kurikulum Merdeka saat ini. Nah, yang pertama Bapak Ibu, saya akan memaparkan terkait dengan filosofi pendidikan menurut KHD, Ki Hajar Dewantara. Guru harus menghamba pada murid. Menghamba dalam hal ini bukan melulu terus kita itu harus istilahnya berdoa, terus kita istilahnya apa ya, menyembah, itu bukan. Menghamba itu dalam arti bahwasanya kita harus mengalihkan paradigma bahwasanya guru dek ini pokoknya paling menang, paling benar, dan murid wi salah, itu tidak. Nah, menurut KHD dalam pemikirannya itu guru adalah penuntun. Berarti kalau penuntun itu istilahnya kita bermain bola dan murid itu bolanya. Berarti kan dia berpotensi untuk gliding kemana, ya benar. Nah, itu kita nggak boleh memaksakan gliding kudu seperti itu, nggak boleh. Kemudian menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Nah, di sini ada dua kodrat alam dan kodrat zaman. Kita itu harus melihat Bapak Ibu potensi yang ada di SMA Negeri 7 Surakarta. Oh, SMA 7 itu termasuk sekolah yang bagaimana, itu dilihat dulu. Terus tata letaknya seperti apa. Nah, itu disesuaikan dengan kodrat apa. Berarti kodrat alam bahwasannya anak-anak SMA 7 itu termasuk anak-anak yang model seperti apa. Misalkan ada anak gunung, saya latih dia untuk menangkap ikan. Kira-kira bisa mboten? Sulit apa mboten? Sulit. Tapi kalau saya misalkan kita adalah anak istilah guru di pegunungan, anak diajarkan bagaimana mereka untuk menanam dalam sengkedan atau terasering, kira-kira bisa mboten? Bisa. Berarti apa? Kita harus melihat potensi di situ itu yang ada itu seperti apa dulu. Nah, misalkan seperti di SMA Negeri 7 Surakarta. SMA Negeri 7 Surakarta itu termasuk sekolah yang berada di dalam kota. Tapi kita harus lihat bagaimana tata letaknya. Oh, ternyata agak sedikit minggir. Di sebelah mana? Di sebelah istilahnya selatan. Nah, Mateniko. Terus bagaimana istilahnya kalau dilihat sekarang zonasinya seperti apa? Oh, ternyata ada rusun. Oh, ternyata ada seperti apa. Nah, kita itu harus melihat potensi yang seperti itu. Kemudian kodrat zaman. Nah, ini yang saya kira nampaknya Bapak Ibu guru SMA 7 sudah bisa menerapkannya. Kalau dulu pas pada waktu kita SD, SMP, kalau diajari guru, mesti guru nerangke, kita harus nyatet, ya betul. Tapi kalau sekarang kita jadi guru, kita banyak IHT, banyak workshop dan lain sebagainya. Akhirnya kita dalam pembelajaran menggunakan puisi seperti itu. Kemudian menggunakan Canva, kemudian menggunakan TTS, namun tidak meninggalkan konten-konten yang harus diberikan kepada murid. Nah, itu loh. Anak sekarang kalau kita ajarkan ya Bapak Ibu, nak catat ya, nanti kalau saya berikan tugas, nanti kamu harus mengerjakan. Kira-kira bisa enggak anak sekarang kalau seperti itu? Nah, alasannya kenapa Bapak Ibu? Kenapa kok kalau pembelajarannya zaman dulu kita bisa menjalankan, tapi pembelajaran dulu kalau diterapkan sekarang kok nggak bisa, kenapa alasannya? Nah, karena sudah beda zaman. Anak sekarang itu sudah pandai dalam teknologi. Kalau sudah pandai teknologi, kalau mengaplikasikannya kita sama seperti dulu, itu nggak bisa.
Berarti apa? Kita tidak bisa sesuai dengan kodrat zaman. Maka dari itu, dalam filosofi KHD, kita tuh harus tahu menghamba kepada murid, menuntun murid. Murid itu apa istilahnya? Murid itu dia lahir itu sudah punya potensi, berbeda mungkin dengan teori-teori tabula rasa. Kemarin pada waktu mengerjakan PMM pasti ada soal tabula rasa nih Bapak Ibu. Nah, dalam teorinya tabula rasa itu murid itu seperti kertas kosong yang nanti akan digambar oleh gurunya. Bukan, kalau kita menggambar itu namanya kita mendikte. Benar betul? Murid itu sudah ada gambaran tersirat, walaupun belum tebal. Berarti apa? Secara halus. Nah, dari secara halus kita itu tugasnya apa? Untuk membantu dia menebalkannya sendiri. Anak itu sudah berpotensi. Jadi potensi mereka kita bantu untuk mengembangkan, bukan kita yang meminta mereka sesuai dengan keinginan kita. Seperti itu. Kemudian, sebuah analogi Bapak Ibu, dalam PMM itu analoginya pasti seperti ini. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Di lahan yang telah disediakan itu seperti sekolah Bapak Ibu. Nah, kita itu sebagai apa? Kita itu petaninya. Kemudian, anak-anak itu apa? Bibitnya. Kadang mohon maaf, kita beli bibit, benar nggak? Dari luarnya itu hijau, tapi ternyata kalau ditandur yang sewu dimakan hama. Ternyata kompong. Nah, itu kita anak-anak seperti itu, misalkan bibit seperti itu, memang sudah potensinya seperti itu. Dia memang seperti itu, tapi bagaimana kita untuk membantu mereka untuk mengembangkan diri secara maksimal. Nah, itu loh tugas kita. Jadi kita tidak boleh menjudge murid itu tidak boleh. Ada mungkin yang Bapak Ibu kira misalkan anak-anak mungkin dulunya nyen sewu di sekolah tidak maksimal atau mungkin dia ada masalah dan lain sebagainya. Tapi setelah lulus sekolah kok ternyata bisa ya jadi pegawai. Kok ternyata anak ini kok bisa berubah ya. Nah itu loh. Kita nanti akan bahas terkait dengan 5 kebutuhan dasar manusia yang tidak tercukupi yang berimbas kepada masalah-masalah yang mereka hadapi. Nah, di sini kekuatan sosiokultural menjadi proses menebalkan kekuatan kodrat anak yang masih samar-samar. Sudah saya utarakan tadi bahwasanya anak itu sudah memiliki potensi Bapak Ibu. Kita itu hanya menebalkan. Tidak boleh kita itu memaksa. Misalkan katakanlah di sini kita pengen jadi guru tapi dipaksa untuk jadi dokter, ya sulit. Ya enggak, karena kita bukan berpotensi seperti itu. Nah, saya lanjutkan lagi. Nah, di sini nilai guru di dalam kurikulum merdeka. Yang pertama adalah berpihak pada murid. Coba kalau kita lihat anak sekarang dengan zamannya memang sekarang ini, katakanlah ada yang bilang zamannya anak-anak stroberi, terus Gen Z atau mungkin istilahnya sandwich dan lain sebagainya. Nah itu kan istilahnya kata-kata yang ngetren untuk menandakan anak-anak zaman sekarang. Nah kita berpihak pada murid. Berpihak pada murid itu tidak melulu nek kowe salah ya tetap tak bela, bukan. Berpihak pada murid itu memberi kesempatan dia untuk mengutarakan apa yang dia ingin ucapkan. Kita mendengarkan seperti itu. Jadi memberikan kesempatan anak itu menjadi manusia seutuhnya. Beda mungkin dengan pendidikan-pendidikan yang waktu dulunya sewu. Misalkan kita terlambat ditanya guru, kenapa sih kamu terlambat? Langsung tidak bisa berkata, benar nggak? Nah, kita memberikan kesempatan murid untuk menceritakan dan nanti hubungannya kepada segitiga restitusi, bagaimana kita mengkolaborasikan agar dia merubah perilakunya yang mungkin kurang tepat menjadi tepat. Karena apa? Sejatinya manusia tidak ada yang sempurna itu. Kemudian yang kedua, mandiri. Mandiri dalam hal ini, kita itu sebagai guru berusaha untuk apa? Menjadi contoh dulu. Kita bisa apa? Problem solving. Kita sebagai teladan, kita bisa belajar dulu dari hal-hal yang ada di sekitar kita.
bahwasanya ilmu itu dibutuhkan kita dan akan diimbaskan kepada orang lain. Ketika gurunya nggak mampu dulu, masa mengajari murid kan nggak mungkin. Nah makanya selagi apalagi dengan zaman-zaman sekarang yang anak memang sudah kritis, kita itu harus menjadi istilahnya sumber ilmu yang luar biasa Bapak Ibu. Jadi apa? Yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwasanya belajar itu sepanjang hayat. Jadi kita belajar mengajarkan anak itu harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman, seperti itu. Ketiga adalah inovatif. Yang saya utarakan tadi di depan. Kalau kita dalam pembelajaran Bapak Ibu, pembelajarannya itu mengacu pada pembelajaran zaman dulu. Yuk dicatat. Sudah, jangan lupa PR dikumpulkan. Tidak mengumpulkan marah-marah langsung misalkan mencubit dan lain sebagainya. Itu namanya tidak inovatif. Mungkin apalagi dengan banyaknya teknologi, misalkan bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang menunjang, tapi kita tidak menggunakan, anak akan jenuh dalam pembelajaran. Makanya kita harus dituntut untuk belajar. Dalam apa? Dalam bisa istilahnya membantu sistem pembelajaran dan pendidikan agar anak tidak bosan dan konten kita yang diberikan juga dapat diterima oleh anak-anak. Nah, yang keempat, reflektif. Reflektif itu apa Bapak Ibu? Kalau kita melihat dalam kurikulum Merdeka ini, sedikit-sedikit ada evaluasinya Bapak Ibu. Nah, itu loh, itu yang dinamakan reflektif. Nah, reflektif itu apa? Kira-kira kalau pembelajaran saya seperti ini, cuman sebatas ini. Anak-anak, ini adalah materi saya. Menurut kalian bagaimana penyampaian saya dalam memberikan materi? Oh maaf Bu, Ibu terlalu cepat. Reflektif tidak? Nah, itu adalah umpan balik. Oh ternyata saya terlalu cepat. Jadi pertemuan selanjutnya saya harus seperti apa? Nah, itu yang dinamakan reflektif. Kemudian kolaboratif. Kita dalam pendidik di SMA Negeri 7 Surakarta Bapak Ibu terdiri dari hampir 90 guru dan tenaga kependidikan. Gak bisa kita berdiri sendiri. Lalu kenapa buatan? Nah, kita harus kolaborasi dengan guru. Misalkan wali kelas, misalkan BK, ataupun top manajemen. Maka dari itu, segala sesuatu hal kalau dikolaboratifkan, nanti visi dan misi akan berjalan seiringan dengan yang diharapkan oleh seluruh warga sekolah. Tapi kalau tidak ada kolaboratif, ini KKP ke kanan, ini KKP ke tengah, ini KKP ke kiri, tidak ada jalan yang sama seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, peran guru di dalam kurikulum Merdeka. Nah ini yang pertama. Nah, peran guru di dalam kurikulum Merdeka itu yang pertama adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Nah, menjadi pemimpin pembelajaran itu apa? Kita itu dalam memberikan pembelajaran, Bapak Ibu, memberikan pembelajaran dalam mata pelajaran penjenengan, memberikan pembelajaran di dalam sekolah itu adalah istilahnya leadernya. Nah, bagaimana penjenengan untuk memimpin pembelajaran jenengan sesuai dengan CP. Kalau sekarang istilahnya CP ya Bapak Ibu, capaian pembelajaran. Gimana sih anak itu bisa mencapai CP yang saya yang saya istilahnya buat, namun anak tidak jenuh. Nah di situ nanti penjenengan bisa mengolah misalkan dengan pembelajaran yang berbasis apa, menggunakan seperti apa atau eksperimen itu boleh. Kemudian menjadi coach bagi guru lain. Nah bagian dari pengimbasan seperti yang saya dapatkan seperti ini Bapak Ibu. Nah saya harus mengimbaskan ilmu yang saya terima selama mengikuti CGB ini kepada penjenengan. Harapan saya nanti penjenengan dapat mengimplementasikan dalam pembelajaran dalam mata pelajaran penjenengan ataupun dalam pendidikan seperti itu. Kemudian mendorong kolaborasi. Nah ini saya juga bagian dari kolaborasi bersama penjenengan. Bahwasanya apa? Ilmu yang saya dapatkan bukan untuk saya sendiri, namun saya berikan kepada penjenengan semuanya. Yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid. Dan yang kelima, menggerakkan komunitas praktisi. Nah,
Harapan saya Bapak Ibu, barangkali nanti setelah mendengar ini wah tergerak besok saya ikut CGP Bapak Ibu. Wah, itu harapan saya itu. Nah, itu. Nah, itu harapan saya. Ini tergerak dari hati. Nah, soalnya saya slogannya dari guru penggerak itu apa? Bergerak, tergerak dan menggerakkan. Bergerak itu dari mana dulu? Yang bergerak itu berarti dari diri sendiri. Tergerak. Nah, tergerak itu berarti ada ancang-ancang untuk jalan. Nah, menggerakkan nanti meminta bantuan yang lain. Ayo toh, wih, enak banget ya Allah. Enak pokoknya ya. Enak sekali ya. Nanti bisa ngopi terus. Nah, malam ngopi, pagi ngopi. Nah, itu. Nah, ngopi sama Indomie gitu. Memaksa. Nah, itu. Kemudian mewujudkan kepemimpinan murid Bapak Ibu. Nah, ini penjaringan sebenarnya tanpa disadari sudah mengimplementasikan. Misalkan dengan apa Bapak Ibu? Nah, mewujudkan kepemimpinan murid penjaringan menjadi tim istilahnya kemarin P5 membimbing. Nah, itu tuh juga bisa dalam hal kepemimpinan murid seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu. Muara akhir dari kurikulum Merdeka ini yang pertama adalah profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu ada 6 elemen Bapak Ibu. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, kemudian berpikir global. Nah, itu harapannya ketika anak bisa bermuara seperti itu dan anak bisa menjadi sosok yang seperti itu, insya Allah nanti kalau di dalam agama Islam nanti dihabluminanas, habluminallahnya dapat semua. Karena apa? Ketika orang dekat dengan Tuhan, entah itu dalam setiap agama tidak ada yang mengajarkan keburukan, itu tidak ada, pasti yang baik. Kemudian dia bisa berpikir kritis. Gimana? Oh, berarti dia tidak tidak modelannya sumbu pendek. Jadi dia berpikir jangka panjang dan dia dapat problem solving terhadap permasalahan. Bahwasanya apa, setiap orang hidup itu pasti punya masalah. Kalau berpikir kritis kan dia otomatis bagaimana dia menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam hidupnya. Seperti itu. Kemudian saya akan lanjut Bapak Ibu. Tadi sudah filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru dalam kurikulum Merdeka. Sekarang saya pengen ke visi Bapak Ibu. Visi itu apa sih Bapak Ibu? Visi itu apa? Visi. Apa Pak? Tujuan. Pandangan, tujuan. Kalau kita nggak ada visi itu nggak bisa dekat dengan dia. Misalkan kayak gitu. Nah, kita mau jalan ke sana, berarti tujuan saya mau ke sana. Nah, berarti itu ada visi. Kemudian, visi SMA Negeri 7 Surakarta itu apa? Unggul dalam prestasi, berlandaskan IMTA, berwawasan global, dan berbudaya ramah lingkungan. Itu luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita melihat, ternyata di dalam profil pelajar Pancasila, elemen-elemennya sudah masuk di dalam visi SMA 7 Surakarta. Namun, dalam hal ini, saya mengerucutkan Bapak Ibu visi saya dari calon guru penggerak. Terwujudnya peserta didik yang memiliki iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, berlandaskan Pancasila dan berprestasi di dunia internasional. Nah, saya memiliki latar belakang Bapak Ibu. Kenapa sih kok saya ingin seperti itu? SMA kita itu enggak sekolah KKO nih Bapak Ibu, tapi luar biasa atletnya banyak. Bukan hanya berarti dalam non akademik, tapi akademiknya luar biasa juga di SMA 7. Nah, saya pengennya terwujudnya peserta didik yang memiliki iman takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ketika memiliki iman dan takwa dimanapun dia berada, entah di Indonesia, entah di luar negeri, dia itu selalu mengingat Tuhan Yang Maha Esa. Kalau dia mengingat Tuhan Yang Maha Esa, paling tidak meminimalisir, bahkan mengurangi, bahkan bisa membentengi dirinya dalam melakukan hal-hal yang buruk. Harapan saya, visi saya, tujuan saya seperti itu.
Kemudian berbudi luhur berlandaskan Pancasila. Pancasila yang menganut itu di mana sih Bapak Ibu? Yang mau tanya. Di negara mana saja yang menganut Pancasila? Apakah hanya Indonesia saja? Iya. Ternyata kan Indonesia saja Bapak Ibu. Pancasila itu hanya Indonesia saja. Jadi kalau orang yang berperilakunya bisa mencerminkan Pancasila, itu terlihat identitas kita di mana-mana Bapak Ibu. Yang sewu, orang Solo kalau ketemu pasti ramah. Lah wong Solo, ya buatan. Itu diidentik dimanapun. Walaupun tidak semua orang Solo seperti itu, tapi nek sing jenenge wong Solo melekatnya pasti ramah, titik. Itu tidak bisa dihapuskan Bapak Ibu. Nah, belum tentu itu sama bule. Ya buatan. Ternyata Pancasila itu sebuah identitas. Ketika itu sudah identitas, itu sudah melekat, dia otomatis akan sulit untuk apa? Dirubah. Itu. Dan berprestasi di dunia internasional. Kenapa sih nasionalnya kok tidak dimasukkan? Karena internasional mengakui, berarti nasional pasti lebih mengakui. Kalau saya seperti itu. Nah, ini kenapa visi saya ini saya tujuannya nanti buat gitu, Bapak Ibu. Apa mungkin panen raya saya besok. Jadi nanti programnya saya pengen buat apa, mungkin hasilnya seperti itu. Nah, tadi sudah nah ini kita masuk kepada hal-hal budaya positif Bapak Ibu. Budaya positif nanti luar biasa banyak sekali. Nah, budaya positif yang pertama, nah ini Bapak Ibu. Nah, saya meminta Bapak Ibu untuk menggenggam tangan. Saya meminta Bapak Ibu untuk menggenggam tangan Bapak Ibu. Saya minta penjenengan untuk membuka. Kira ada nggak yang saya minta itu nggak mau dibuka? Ada nggak? Ada nggak kira-kira? Ada. Nah itu Bapak Ibu. Kalau kita itu meminta kepada murid, buka loh. Kamu kenapa sih kayak gitu? Kira-kira dia, maksudnya bahasa saya mental gitu ya. Nah, tidak mempan. Nah, tidak mempan gitu. Nah, ada yang mungkin seperti itu Bapak Ibu. Ini hubungannya apa? Dengan motivasi Bapak Ibu. Motivasi apa? Ternyata kalau motivasi saya memaksa, berarti kan itu dari saya, benar nggak Bapak Ibu? Dibuka itu tangannya. Entah itu di dalamnya kosong, atau entah itu ada berlian, atau entah itu ada pisau, atau itu entah ada kaca yang mungkin melukai dirinya sendiri. Ketika itu bukan memang dasarnya mereka membuka itu nggak mau. Nah ini ada hubungannya apa sih motivasi mereka berperilaku seperti itu. Nah ini saya foto saya agak gendut ini. Nah ini posisi kontrol guru. Miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah ini hati-hati ya Bapak Ibu. Kontrol ya. Nah ini mengontrol murid. Kita itu nggak bisa Bapak Ibu mengontrol murid. Karena apa? Murid itu sudah punya potensi. Dia memiliki keinginan. Dia ingin jalan seperti apa. Dia sudah ada pandangan seperti itu. Kedua, penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Menurut kita, reward and punishment itu efektif nggak sih Bapak Ibu? Reward and punishment menurut penjenengan itu efektif nggak? Siapa yang sudah mengumpulkan akan saya beri bintang? Itu efektif nggak menurut penjenengan? Efektif, oke. Namun ketika itu kita belajar efektif, saya sebelum ikut CGP ini pandangan saya efektif dong, nggak apa-apa ya, penting anak itu berperilaku bagus. Ternyata Bapak Ibu, kalau kita telah lebih mendalam lagi, ternyata motif itu adalah dorongan mereka berperilaku atau dorongan mereka mungkin bisa melakukan hal tersebut. Berarti aku melakukan ini, aku pengen bintang. Berarti bukan dari unsur intrinsik, benar nggak Bapak Ibu? Ekstrinsik itu. Yang bagus itu apa? Dia bisa memunculkan DE. Nyat aku ki butuh. Nyat aku harus dalam mengerjakan.
dapatkan dalam ini. Jadi kita tidak boleh memberikan reward terus. Karena apa? Nanti takutnya pas dia melakukan, mana rewardnya Bu? Padahal kan kita hanya memancing pada waktu memberikan reward. Nah, gitu. Dan ketiga, orang dewasa punya hak memaksa pandangannya. Saya guru, saya lebih tua dari kamu. Jadi apa yang saya suruh, kamu harus lakukan. Itu pandangan yang salah, Bapak Ibu. Jadi pandangan-pandangan yang mohon maaf, yang mungkin pada waktu dulu kita menerimanya dalam pendidikan yang dulu, dan sekarang kita menjadi pendidik yang sekarang, mungkin harus dibedakan atau bahkan bisa dihapuskan, Bapak Ibu. Dan yang keempat adalah kritik dan perasaan bersalah menguatkan karakter. Misalkan, piye tole, aku sampai pusing, lihat kamu telat terus, itu sebenarnya nggak boleh, Bapak. Jadi dia seakan-akan ya wes besok saya datang ya palingnya dimarahi lagi, saya terlambat. Potensi-potensi yang ingin dia timbulkan akan hilang. Nah, lalu kita itu bagaimana ya Bapak Ibu? Bingung, sulit nih Bapak Ibu. Terus kita itu dari guru sekarang ini modelnya harus seperti apa? Nah, nanti kita bermuara kepada segitiga restitusi Bapak Ibu. Nah ini 5 posisi kontrol guru. Nah ini sebelum penjenengan nanti memilih posisi yang bagaimana, nah saya akan memberikan video-video dan contoh-contohnya Bapak Ibu. 5 posisi kontrol guru itu ada penghukum, pembuat merasa bersalah, menjadi teman, menjadi pemantau, dan menjadi manajer. Nah ini Bapak Ibu monggo bisa melihat. Ini yang pertama adalah posisi penghukum. Nah, dari posisi penghukum Bapak Ibu, kira-kira ada dampak nggak sih Bapak Ibu kepada muridnya itu? Kalau kita melakukan, kamu ya, kenapa kamu seperti itu? Ya, kamu semua sana. Misalkan seperti itu, ada dampak nggak Bapak Ibu? Jelas. Terus kemudian apa lagi Pak? Dampak fisik itu mudah. Karena marah ya Bapak. Nah, ada marah itu tidak terkontrol. Nah, padahal kalau dalam ilmu kesehatan marah itu nanti bisa membuat kita itu ya apa ya istilahnya keriputnya tambah tua, kemudian penyakitnya menambah. Nah, tensinya naik, itu kan malah pusing ya Bapak Ibu. Soalnya apa obatnya nanti mahal, harus uang. Nah, ternyata dampaknya itu Bapak Ibu, kalau kita dalam posisi penghukum, kita mengimplementasikan itu kepada setiap siswa. Yang pertama anak dendam terhadap kita, itu pasti. Pandangannya kayak iki wis watose sak-atos-atose. Karo apa? Wis pokoke watos banget. Nah, itu. Kemudian menjadi traumatik. Nah, itu. Ya memang Bapak Ibu, kan angel banget Bu. Terus anak alasan terus bagaimana? Nah, itu Bapak Ibu. Nanti kita belajar segitiga restitusi untuk membangun bagaimana mereka membangun dalam motivasi dalam diri dia sendiri agar menjadi lebih baik seperti itu.
Kemudian posisi yang kedua Bapak Ibu, posisi merasa bersalah. Nah, ini Bapak Ibu. Dari dua tadi posisi, berbeda nggak Bu? Penghukum sama merasa bersalah? Berbeda. Tapi ternyata Bapak Ibu, ini juga berdampak Bapak Ibu kepada siswa. Kenapa? Pandangannya berarti aku melakukan perilaku salah terus. Nggak bisa saya itu menjadi grade yang sesuai dengan aturan. Benar nggak? Nah itu. Jadi dia nanti, mesti aku salah lagi. Gara-gara saya nanti katakan Pak itu, Ibu itu dimarahin Pak Kepala Sekolah. Nanti saya gimana lagi? Nah itu ada impactnya juga ke siswa. Dia tidak ingin memulai untuk menjadi lebih baik karena apa pandangannya dalam mindsetnya saya salah terus gitu. Kemudian Bapak Ibu, nah ini posisi yang ketiga adalah posisi teman. Terlambatnya 6 hari, berarti hari pertama sebagai ibu tersisa telatnya jadi teman. Gurunya bingung. Nah ini adalah posisi teman Bapak Ibu. Nah ini adalah posisi teman Bapak Ibu. Kalau seperti ini nyaman nggak bahasanya antara guru dan murid Bapak Ibu? Nyaman. Enak nggak didengarkan? Namun Bapak Ibu ada dampaknya juga loh posisi teman ini. Ternyata apa? Tidak ada menghargai sebagai guru anak itu jadinya. Guru kayak koncopo gampang, tak taklukkan gampang. Posisi ketika kalau kita mengimplementasi bahwasannya apa? Kalau kita menjadi teman. Nah nanti sebenarnya posisi yang bisa membangun istilahnya motivasi intrinsik itu memang posisi teman, terus posisi segitiga restitusi. Tapi namun yang terbaik itu kita nanti akan menggunakan segitiga restitusi Bapak Ibu. Oke, nah ini posisi pemantau atau monitor Bapak Ibu.
aduh gitu ya Pak, aduh gitu ya. Nah ini Bapak Ibu, bentar. Ini pemantau atau monitor. Nah di sini nanti Ibu Guru menanyakan masuk jam berapa. Nah itu memantau karena apa, itu sudah keyakinan sekolah yang telah dibuat. Mengembalikan ketetapan sekolah itu seperti apa. Nah, Bapak Ibu, ini pemantau. Pemantau itu apa? Misalkan penjenengan semua masuk dalam jam pelajaran. Ternyata ada anak yang masuk terlambat. Padahal itu sudah jenengan buat keyakinan kelas. Kalau nanti masuk terlambat lebih dari 5 menit harus misalkan minta izin masuk ke BK dan lain sebagainya. Itu berarti kalau posisi pemantau, penjenengan hanya memberikan penguatan kepada anak bahwasanya ini kan wis tertulis dalam keyakinan kelas. Nek kamu melanggar berarti apa konsekuensi yang harus kamu lakukan. Namun kalau seperti itu tidak ada keyakinan dan tidak ada pandangan anak sendiri, otomatis dia hanya melakukan memang konsekuensiku seperti itu. Berarti apa? Tidak ada motivasi intrinsik untuk mereka berubah. Lah ini Bapak Ibu, posisi yang wajib kita lakukan besok-besok dalam pembelajaran di sekolah. Posisi manajer menggunakan segitiga restitusi. Aduh terus ini Pak, videonya bawahnya. Nah ini Bapak Ibu, dari 5 posisi yang telah kita lihat dalam video tersebut, menurut penjenengan pribadi yang terbaik itu yang bagaimana Bapak Ibu? Yang terakhir itu karena apa Bapak Ibu menurut penjenengan? Dari jenengan melihat apa istilahnya perkataan dan guru kepada siswanya itu bagaimana menurut penjenengan? Di dalamnya ada apa mungkin
menanyakan seperti apa, kok sampai kamu itu harus seperti apa, gitu kan ada nggak di dalam posisi manajer tadi? Nah ternyata Bapak Ibu, nanti akhirnya itu membuat keyakinan apa yang harus mereka lakukan. Oh dia kan tadi bilang, saya karena kenapa datang terlambat? Karena saya bangunnya kesiangan Bu. Kenapa? Kok bisa kesiangan? Oh saya lupa Bu, menyetel alarm saya seperti itu. Nah sampai gurunya menanyakan, lalu langkah apa yang harus kamu lakukan? Nah ketika itu keyakinan itu sudah dibuat anak, berarti apa? Dia ada motivasi intrinsik Bapak Ibu dalam dirinya. Untuk apa? Dia berubah ke depannya, bukan disuruh. Berarti apa? Dia membuat sendiri. Dia yang akan melakukan sendiri, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ini, posisi kontrol sebagai apakah kita Bapak Ibu penjenengan dari melihat video tadi pengen menjadi posisi yang nomor berapa sekarang? Yang untuk kedepannya pastinya. 1, adakah penghukum? 2, membuat merasa bersalah. Gimana sih? Kamu lagi, atau menjadi teman, bagaimana toh? Nah, ya wis, gak apa-apa. Atau nanti pemantau, ingat loh ya, ketetapannya, keyakinan kelas apa? Atau menjadi manajer, kenapa kamu seperti itu? Lalu tindakan seperti apa ya ke depan yang akan kamu lakukan? Nah, kita pengen menjadi seperti apa Bapak Ibu? Posisi kontrol yang bagaimana kita? Manajer. Berarti kita dalam satu suara kita ingin merubah bahwasanya besok kita dalam posisi kontrol sebagai manajer Bapak Ibu. Kemudian, nah ini, ternyata ini loh Bapak Ibu, alasan anak itu bermasalah adalah apa Bapak Ibu? Kira-kira anak itu bermasalah karena apa? Karena memang dia harus nyadai masalah bikin pusing. Nah, tidak Bapak Ibu. Karena ada kebutuhan mendasar manusia yang tidak bisa terpenuhinya. Misalkan mohon maaf, makan aja sulit, bagaimana dia bisa istilahnya termotivasi dalam belajar. Mau mikir aja sudah lemes. Berpengaruh buatan? Iya. Kalau cuma maafnya, katakanlah mohon maaf, nasi sama garam aja sama kecap, gimana gizinya? Nah kan nggak ada. Atau mungkin misalkan dia anak yang mohon maaf kaya raya luar biasa, orang tua punya dan lain sebagainya, mau naik mobil itu bisa, tapi ternyata dia itu dikekang, nggak bisa menjadi dirinya sendiri. Bermasalah nggak anak? Bermasalah. Ternyata kebutuhan itu yang tidak terpenuhi membuat adanya masalah Bapak Ibu. Masalah itu apa? Yang diinginkan sama yang terjadi itu tidak sama Bapak Ibu. Katakanlah kita itu pengennya memiliki murid itu yang nggak usah dikasih apa-apa udah pinter gitu, nggih. Nah, yang misalkan anak itu sudah dikasih pemantik sedikit dia sudah menyala-nyala, tapi kan kenyataannya enggak seperti itu Bapak Ibu yang kita hadapkan. Karena apa? Mereka berbeda latar belakangnya. Mereka memiliki kebutuhan yang mungkin tidak terpenuhi dengan baik. Yang pertama, kebutuhannya itu Bapak Ibu, kebutuhan dasar. Yang pertama adalah bertahan hidup Bapak Ibu. Itu dengan apa? Dengan makan, dengan biologis itu juga. Kalau sudah menikah kebutuhan biologis ya harus kita dapatkan. Nah itu, kalau tidak pasti marah-marah kepada orang-orang di sekitarnya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kalau misalkan ada masalah siswa, Bu, saya pengen keluar dari sekolah ini, Bu. Nah kenapa? Saya nggak nyaman, Bu. Saya nggak punya teman. Berarti dia ada kebutuhan yang tidak diterima, Bapak Ibu. Yaitu apa? Rasa kasih sayang dan rasa diterima. Dia merasa bahwasanya saya tidak diterima di kelas ini. Ternyata anak-anak yang seperti itu kebutuhannya tidak terpenuhi, Bapak Ibu. Jadi dia ada alasan seperti itu. Bukan memang dia berpeluang, tidak, memang dia berarti tidak kebutuhannya tidak terpenuhi di kelas itu. Nah kemudian kesenangan, inter
Bayangkan Bapak Ibu semuanya, kalau kita hidup dalam penderitaan terus itu gimana Bapak Ibu? Berat badan kita kayaknya nggak mungkin lebih dari 20 kilo nanti, hidupnya susah gitu. Nah, berarti apa? Kesenangan itu perlu, fun itu perlu, gitu Bapak Ibu. Nah, kita suruh kerja terus, kita nggak ada refreshing gitu, kira-kira bagaimana penjelasan Bapak Ibu? Nah, iya saya curhat ya. Nah, ini kira-kira kan pasti kita akan istilahnya suntuk, berarti kita merasa tertekan. Nah, itu berarti tidak senang. Kemudian kebebasan, Bapak Ibu, saya minta penjenengan kalau jadi guru SMA 7 harus seperti ini, harus seperti ini, harus seperti ini. Nah, itu sesuai dengan SOP dan itu mengekang. Penjenengan tidak merasa bebas, otomatis ada pandangan, saya ingin keluar dari sini. Mungkin seperti itu. Oh, saya kok nggak nyaman ya, bukan jadi diri saya di sini. Nah, itu membuat hal-hal yang seperti itu. Dan yang terakhir itu penguasaan. Penguasaan itu bukan melulu terus menjadi kepala sekolah, menjadi pengawas, menjadi presiden, itu bukan. Tapi bagaimana penjenengan bisa berbicara, bisa mengeluarkan pendapat, tapi pendapat penjenengan, kata-kata penjenengan diterima orang lain. Itu berarti diterima Bapak Ibu. Penjenengan memiliki kekuasaan dalam memberikan advice atau memberikan nasihat Bapak Ibu. Nah ini loh. Nah ini kebutuhan dasar manusia yang pasti kalau salah satu kebutuhan ini tidak ada, pasti anak itu bermasalah Bapak Ibu. Contohnya kita aja misalkan kita ada masalah, mungkin ya Allah saya belum makan 2 hari, diajak ngomong ini ya mau lemas karena apa? Kita nggak makan Bapak Ibu, amunisi dari mana untuk berpikir? Nah seperti itu. Maka dari itu kita lihat ketika anak kok mohon maaf, kok dia bisa berperilakunya buruk atau tidak benar, itu karena apa? Dilihat dulu. Oh ternyata dari rumah memang seperti itu. Oh dari lingkungannya memang seperti itu. Oh ternyata lah dia yatim piatu. Bagaimana dia mau meminta bantuan kepada orang lain sedangkan dirinya sendiri tidak, istilahnya tidak ada yang memberikan pertolongan seperti itu. Nah ini Bapak Ibu, nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu sifatnya itu memiliki yang disepakati bersama nilai-nilainya. Gak mungkin nilai kebajikan antara nilai kebajikan saya dengan penjenengan itu berbeda, itu tidak. Karena apa? Nilai kebajikan itu bersifat yang bisa dilaksanakan oleh semua orang dan universal. Tidak memikirkan ras, tidak memikirkan agama, itu tidak. Jadi apa? Nilai kebajikan itu nilai-nilai yang bisa diterapkan oleh semua orang. Kemudian yang nomor 2, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Setiap individu tadi sudah saya utarakan bahwasannya dalam profil pelajar Pancasila itu kan tetap yang pertama itu berketuhanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah Bapak Ibu, nah tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu yang beragama itu pasti baik. Gimana Bapak Ibu? Nah, berarti setiap individu pada hakikatnya nilai dan norma yang ada di masyarakat itu baik. Yang tidak baik adalah apa? Orang-orangnya. Lah tadi yang sudah saya utarakan, orang-orangnya tadi kok bisa melakukan kesalahan karena mungkin ada kebutuhan manusia yang dasar yang mungkin belum mereka terpenuhi seperti itu. Nah ini disiplin positif Bapak Ibu. Nah materi selanjutnya kita adalah disiplin positif. Nah ini disiplin positif itu ada 3 hal yang melekat. Yang pertama adalah hukuman, yang kedua adalah konsekuensi, dan yang ketiga adalah restitusi Bapak Ibu. Nah di sini hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Misalkan anak membuat salah, nggak ada SOP-nya. Pokoknya saya pengennya kamu saat ini membersihkan WC, yaitu hukuman kamu harus membersihkan WC. Kok besok katakanlah siswa kita melakukan kesalahan lagi, saya pengennya kamu menyirami tanaman. Nah itu berarti saat itu menyirami tanaman, berarti hukuman itu sifatnya tidak ada SOP-nya Bapak Ibu. Itu. Kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Karena apa? Yang tahu hanya kita. Karena bersifat otoriter dari siapa? Dari guru. Ketiga, bersifat satu arah.
sudah saya utarakan, hanya dari guru hukuman gitu. Keempat, berupa hukuman fisik dan psikis. Misalkan saya minta untuk lari, nah itu fisik. Psikis apa? Katakanlah kamu saya kata-katai hal-hal yang tidak baik, nah itu berupa psikis, itu hukuman. Konsekuensi, nah konsekuensi itu apa? Segala sesuatu hal yang memang sudah ditetapkan dalam keyakinan kelas. Jadi bukan berbentuk hukuman, tapi memang sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang telah dibuat. Misalkan Bapak Ibu, saya punya contoh. Anak datang terlambat ke kelas, dia habis itu meminta surat izin masuk ke dalam BK. Menurut penjenengan itu hukuman atau konsekuensi? Anak datang terlambat ke kelas penjenengan, terlambat 10 menit. Nah, kemudian jenengan minta untuk datang ke BK. Menurut penjenengan, jenengan memberikan hukuman atau konsekuensi? Nah, konsekuensi. Itu benar. Karena apa? Itu sudah ada keyakinan kelas yang sudah dibuat. Hukuman tadi yang seperti tadi. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman, tapi memang seperti itu Bapak Ibu. Konsekuensi memang tidak nyaman karena ya dia sudah melakukan istilahnya kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Terus sikap guru selalu memonitor murid. Pasti kan kalau misalkan ke BK, nanti telepon BK, "Bu, ini anaknya nggak masuk, Bu. Benar apa enggak? Ini dia minta surat izin masuk ke BK." Nah, dimonitor terus sampai akhirnya dia kembali ke kelas dengan membawa surat izin masuk dari BK. Nah, ini yang ketiga adalah restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan Bapak Ibu. Sejatinya manusia itu tidak tidak lepas dari salah gitu. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri yang saya utarakan tadi. Dalam hal ini adalah perilaku restitusi yang kita dianjurkan untuk melakukan itu dalam pendidikan di Indonesia seperti itu. Jadi tidak boleh menghukum, kita harus menggunakan restitusi Bapak Ibu. Nah ini, bagaimana kita dapat menerapkan restitusi saat mendisiplinkan anak? Bagaimana ya Bapak Ibu? Nah ini nanti kita akan membahas bersama-sama. Nah sebelum saya meneruskan mungkin ada pertanyaan gitu Bapak Ibu. Saya meminta waktu ini minimal 1 jam ya Bapak Ibu. Ini minimal 1 jam. Jadi kalau pertanyaan boleh dengan senang hati saya menerima pertanyaan dari panjenengan Bapak Ibu. Nah ini, bagaimana kita dapat menerapkan restitusi saat mendisiplinkan anak? Nah ini, kita akan belajar terkait dengan segitiga restitusi Bapak Ibu. Yang pertama adalah ini, menstabilkan identitas. Rata-rata kalau anak yang bermasalah itu pertama dia pasti emosi dulu, perilakunya tidak baik. Makanya kita harus menstabilkan dulu emosinya. Kalau ada anak yang bermasalah gitu, nah saya paham setiap anak setiap orang itu pasti punya masalah. Ya wajar kalau kamu seperti itu. Namun kalau kamu seperti itu terus, nah itu. Jadi istilahnya diberikan penguatan, tapi terus tidak kita biarkan saja seperti itu. Kemudian yang kedua, validitas tindakan yang salah di flashbackkan atau direfleksikan. Kalau kamu seperti itu terus menerus, kamu terlambat seperti itu terus menerus, kamu mungkin tidak mengerjakan tugas terus menerus, lalu apa dampaknya ke kamu? Nah itu perlu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Kamu tentu punya alasan, mengapa toh kamu kok sering terlambat? Kenapa sih kamu kok seperti itu? Nah itu pertanyaannya dalam validitas tindakan yang salah. Nah yang ketiga adalah hal yang paling penting Bapak Ibu, yaitu membuat keyakinan-keyakinan agar dirinya menjadi lebih baik ke depannya. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Oh iya, mengingat ya jadinya. Oh iya, saya salah ini. Seperti itu. Oh saya harus seperti ini ke depannya. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa Bapak Ibu? Nah itu nanti kita buat
anak agar dia berpikir, oh langkah-langkah ke depan ini saya harus melakukan apa. Mungkin pada waktu kemarin dia nggak tahu bagaimana menyelesaikan masalah. Kalau kita bantu kan dia ke depannya tahu menyelesaikan apa yang harus dia selesaikan dan merubah perilaku yang kurang baik menjadi baik, seperti itu. Nah, keyakinan kelas atau peraturan kelas, Bapak Ibu. Kalau peraturan ini nampaknya kok bersifat mendoktrin, kayak terpaksa, tapi keyakinan kelas, apa yang kita yakini, apa yang kita ambil hikmahnya, apa yang kita percaya, nah itu keyakinan kelas. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Kalau keyakinan kelas, yuk Bapak Ibu, contohnya aja kita membuat keyakinan kelas ya Bu, Pak. Seakan-akan saya baru masuk pembelajaran pertama. Nanti saya meminta penjenengan sebagai murid-murid saya keyakinan kelas apa yang kita buat ketika pembelajaran BK. Nah, penjenengan bisa menuliskan mungkin, Bu nanti masuk harus tepat waktu, nanti bel harus sesuai, Bu diperbolehkan minum kalau memang benar-benar haus atau apa. Nah ini nanti kita belajar untuk membuat keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah ini saya akan membagi kertas warna-warni Bapak Ibu, nanti penjenengan mengisi semuanya. Nah, ini saya memberikan waktu penjenengan untuk membuat keyakinan kelas Bapak Ibu. Iya, satu aja. Boleh satu kata, misalkan boleh izin ke toilet atau boleh seperti apa itu monggo. Nah, keyakinan kelas yang ingin dibangun, misalkan penjenengan adalah murid saya dan saya adalah guru penjenengan. Nah, anak-anak silahkan sekarang membuat keyakinan kelas pada pelajaran BK ya. Jadi ketika keyakinan kelas kita bentuk bersama-sama akan kita terapkan ke depannya agar kita menjadi guru dan siswa yang teladan dan pembelajaran dapat berlangsung dengan baik. Misalkan seperti itu. Sudah selesai nomor dereng? Nah ini Bapak Ibu, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya. Nggih mboten Bapak Ibu. Kalau anak sudah sadar, oh memang ini saya harus melakukan, oh memang ini nilai-nilai yang harus saya terapkan sebagai siswa di SMA 7. Ya seperti itu, daripada hanya sebuah tulisan peraturan. Peraturan sehingga siapa? Dia nggak meyakininya kok. Makanya keyakinan kelas harus bersifat universal, tidak boleh memaksa Bapak Ibu. Sudah Bapak Ibu, kalau sudah bisa saya ambil ya. Bisa saya ambil? Nah, ini misalkan keyakinan yang dibuat adalah tugas jangan terlalu banyak. Nah, ini pasti nanti Bapak Ibu akan menerapkan dalam pembelajaran ya. Tugas jangan terlalu banyak. Lalu bagaimana penjenengan mengemas tugas agar anak itu bisa optimal? Nah, ini PR penjenengan nanti Bapak Ibu. Kemudian datang tepat waktu, tidak ramai. Berarti dalam pembelajaran tidak boleh ramai ya Bapak Ibu. Terus boleh izin sholat. Kemudian boleh minum dan makan permen biar nggak ngantuk ya ini. Nah, kemudian keyakinan kelasnya boleh mengoperasikan gawai. Itu. Kemudian jika dalam menjelaskan masih kurang jelas boleh diingatkan kembali, berarti boleh bertanya ya. Kemudian boleh minum, ini berarti sama tadi. Nah, berbicara dengan sopan ketika pembelajaran, nah itu penting. Kemudian boleh menggunakan HP untuk belajar. Nah, berarti ini kan tadi penggunaan gawai seperti itu. Lah, bagaimana Bapak Ibu untuk penjenengan dapat
membuat keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Tadi kan sudah, jadi disesuaikan dengan kondisi saat ini. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Universal itu apa? Yang semua orang tuh tahu, bukan hanya penjenengan toh. Kemudian yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Tadi misalkan harus berkata sopan, terus boleh minum dengan izin. Nah itu kan hal-hal yang positif Bapak Ibu. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kalau keyakinan kelas, anak tidak boleh masuk tanpa menggunakan ini, anak lupa Bapak Ibu. Yang penting poin-poinnya saja. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Anak harus masuk ke SMA 7 dengan mencopot jaketnya di luar dan menuntun sepeda motor masuk ke dalam SMA 7. Ya Allah, menuntun itu dari pojok sana sampai sini loh Bapak Ibu. Lama-lamaan dia pilih nggak masuk loh. Ya enggak. Karena apa? Motor-motor sekarang besar misalkan seperti itu. Nah, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Jadi keyakinan kelas nggak boleh Bapak Ibu hanya dilakukan 1-2 orang, semuanya. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah ini saya mau memberikan tips Bapak Ibu. Prosedur dalam membuat keyakinan kelas. Yang pertama adalah mempersilahkan warga sekolah atau murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat. Nah, kira-kira kalau nanti yang namanya keyakinan kelas yang buat itu guru, namanya keyakinan kelas atau peraturan Bapak Ibu? Peraturan. Makanya keyakinan kelas itu dari siapa? Dari siswa dan dari guru. Berarti kedua belah pihak. Mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar. Nah, di mana semua anggota kelas warga sekolah dapat melihat hasil curah pendapat. Harusnya Bapak Ibu, nanti di pojokan penjenengan, di pojok kelas itu nanti ada kertas atau mungkin HVS, bukan asturo yang besar atau kertas yang besar, nanti akan ditempel keyakinan kelas yang telah dibuat oleh siswa. Ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Mungkin tadi ada yang bilang ya Bu, ini misalkan ya dalam hal ini, nah tidak ramai. Nah kata-kata tidak ramai itu kan negatif ya Bapak Ibu. Nah nanti kita rubah misalkan menyenangkan, situasi kelas menyenangkan atau situasi kelas nyaman. Nah, ketika nyaman ini berarti tidak berisik, tidak ramai seperti itu. Nah, contohnya kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau koridor. Berarti apa kalimat positifnya? Berjalanlah di kelas atau misalkan berjalan dengan sopan dan santun. Nah, itu lebih enak. Karena apa? Kata-kata negatif biasanya imbasnya juga negatif Bapak Ibu. Kemudian ini, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan. Selanjutnya, ajak warga sekolah atau murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contohnya tadi bilang boleh menggunakan gawai, itu ada 3 orang yang menulis, misalkan seperti itu. Nah nanti keyakinan kita akan buat boleh menggunakan gawai asal dalam pembelajaran. Nah itu kan bisa dibuat seperti itu. Kemudian tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Jadi kita meninjau bagaimana pelaksanaannya seperti itu. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan semakin akan berkurang. Misalkan tadi gawai yang menuliskan gawai 3, yang meminta boleh izin minum ada 2. Nah nanti hanya 1 aja keyakinan kelas karena itu tujuannya sama Bapak Ibu. Kemudian setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan
menanganinya. Berarti sekarang aksi tanda tangan kelas semuanya itu dapat dilakukan Bapak Ibu. Apa? Bahwasanya ketika kalian menandatangani anak-anak keyakinan kelas, berarti ini sudah dibuat dan kita harus menerapkan bersama-sama. Ada paksaan enggak Bapak Ibu? Tidak. Karena apa? Karena semua diberikan kesempatan untuk menulis. Dan ketetapan itu sesuai dengan apa yang ditulis seperti itu. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas. Tadi sudah saya ingatkan Bapak Ibu. Nah ini contoh pendalaman dalam keyakinan kelas. Nah ini tabel T. Tampak seperti, tidak tampak seperti. Contohnya, tampak seperti hadir di sekolah sebelum pelajaran dimulai. Tidak tampak berarti sering terlambat seperti itu. Kemudian menaati peraturan sekolah dan keyakinan kelas. Yang kedua, tidak menaati. Nah, tuh. Ketiga, bertanggung jawab mengembalikan benda yang dipinjam. Misalkan kadang anak itu usil, pinjam tipek tapi tidak dikembalikan, atau pinjam buku paket tapi tidak dikembalikan, atau pinjam jas lab tapi tidak kembalikan. Nah, nanti sering tidak bertanggung jawab, tidak mengembalikan sesuai dengan tempatnya, itu nggak boleh. Kemudian menerapkan kata ajaib, maaf, tolong, terima kasih. 3 kata itu loh Bapak Ibu. Kecil, maaf ya, minta tolong ya, terima kasih, tapi sulitnya ya Allah. Nah, padahal hal itu adalah contoh bagian adab kecil yang sebenarnya bermanfaat dan berdampak besar bagi siapa? Diri dan orang lain. Maaf ya, tolong ya, sama saya, nggak enak kan kalau gitu, maaf ya. Nah, itu lebih enak Bapak Ibu. Kemudian menerapkan 6S, senyum, salam, sapa, sopan dan santun, senang. Nah itu kayaknya itu dimanapun itu sudah diterapkan di berbagai sekolah Bapak Ibu. Sopan santun dibutuhkan, salam sapa iya, masa ketemu guru kayak gini kan ya nggak enak ya Bapak Ibu. Nah, itu. Kemudian ini setiap anggota melakukan tugas yang terdengar itu berarti yang kita bisa mendengarkan, berarti ucapan mereka. Terus yang terlihat itu apa? Yang kita bisa menyaksikan secara visual mata, perilaku yang terlihat. Nah, yang berperilaku, yang memang realitanya dia berperilakunya harusnya seperti apa? Misalkan terlihat itu semangat mengikuti pelajaran, berarti dia tidak membolos. Nah, komitmen hadir di sekolah sebelum pelajaran dimulai. Nah, itu perilakunya. Nah, terus misalkan berani berpendapat dan bertanya, itu kan terlihat, oh berarti dia mengacungkan tangan dan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian ini tugas saya dan tugas kamu, tugas guru dan tugas murid. Tugasnya guru itu bukan memaksa murid untuk belajar, tapi apa? Menumbuhkan, menuntun murid. Ayo kewajibanmu. Mas Mir bisa masuk itu Mas kita. Mas Arif. Ya Mas Arif. Kemudian membentak dan menghukum murid. Dari kayak tadi, posisi yang nggak boleh dilakukan ya, posisi yang nggak boleh dilakukan itu kita menghukum nggak boleh. Nah, kita harus menggunakan posisi manajer segitiga restitusi ya. Kemudian membersihkan dan merapikan barang-barang murid. Nah, itu juga bukan kewajiban kita ya Bapak Ibu. Membersihkan kelas, ya Allah cak, ini tak sopon, itu sebenarnya bukan kewajiban kita. Itu. Kemudian mengerjakan tugas-tugas murid itu juga nggak boleh Bapak Ibu. Ya anak-anak sulit ya, kayaknya tak garap pedok. Nah itu nggak boleh. Kemudian menyiapkan alat tulis murid itu bukan tugas guru. Kemudian tugasnya murid itu juga bukan berkeluh kesah tentang tugas belajar Bapak Ibu. Sebenarnya nggak boleh kayak gitu. Jadi kita menumbuhkan bagaimana sih memang itu kewajiban kalian. Nah kita tadi apa kayak keyakinan kelas yang kita buat ini. Jangan terlalu banyak tugas. Berarti tugasnya harus dikemas seperti apa? Nah guru harus berpikir ini. Tak kayak tugas tapi dia senang banget. Oh mungkin saya membuat aplikasi menggunakan game yang anak bisa main game tapi konten materi yang saya berikan dia masuk. Nah itu seperti itu. Membuat masalah di kelas dan sekolah ini sebenarnya bukan tugas murid Bapak Ibu. Lah tapi kalau ada anak yang bermasalah, kita lihat ke belakang 5 kebutuhannya pasti ada yang tidak terpenuhi. Merusak barang sekolah teman atau barang pribadi itu nggak boleh. Mengerjakan tugas yang
menjadi tanggung jawab guru. Kemudian melanggar keyakinan kelas itu nggak boleh. Nah ini keyakinan kelas itu bersifat abstrak berupa pernyataan universal tadi sudah. Nah ini sudah di penghujung Bapak Ibu. Nah kesimpulannya, tujuannya kita adalah guru sebagai penuntun murid untuk menjadi manusia seutuhnya yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian tujuan akhirnya adalah profil pelajar Pancasila. Tujuan akhir dari siswa itu. Namun dalam pencapaian siswa mampu menjadi siswa yang berkembang secara utuh dan memiliki profil pelajar Pancasila. Mereka harus mampu memenuhi kebutuhan dasarnya dengan baik, Bapak Ibu. Kemudian mereka memiliki motivasi dalam berperilaku. Motivasinya apa? Nah, kita di sini mengharapkan motivasi intrinsik agar mereka itu bisa tercipta dengan menggunakan apa segitiga restitusi, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, saya meminta panjenengan tadi kertas saya masih ini, Bapak Ibu. Nah, tolong bisa disobek menjadi dua. Nanti saya meminta dengan merefleksi nih Bapak Ibu terkait dengan materi yang saya berikan, masukan buat saya, terus atau mungkin dampak bagi panjenengan seperti itu. Nah nanti saya meminta refleksi dari panjenengan sebagai istilahnya evaluasi diri saya seperti itu. Nah ini, harapan saya juga Bapak Ibu, saya sudah mengutarakan di awal bahwasanya mulai dari diri sendiri Bapak Ibu, memang itu sulit untuk memulai mungkin penerapan yang saya utarakan tadi. Nah, menjadi guru yang tergerak, bergerak dan menggerakkan. Monggo nanti mungkin kalau ada pendaftaran CGP Bapak Ibu bisa didaftar, silakan. Gitu. Nanti saya minta refleksinya atau mungkin sesi tanya jawab juga bisa. Boleh saran, masukan, hal-hal yang lainnya boleh. Sebagai evaluasi diri saya, atau mungkin ada yang ditanyakan terkait dengan materi yang saya berikan, mungkin tergerak saat ini, wah luar biasa sekali, saya pokoknya besok pendaftaran guru penggerak saya harus daftar. Nah itu alhamdulillah ya, nanti tergerak sekali itu. Nah itu nanti kepala sekolah kangen. Gak apa-apa. Nanti guru Nah ini harapan kami dari mengimbaskan materi ini nanti memang dimulai dari penjaringan dulu Bapak Ibu. Nanti kalau sampai orang lain tuh enjoy, wah luar biasa ya sekarang Bu Nanda atau Bu Maya atau Bu April atau Pak Lintang luar biasa, wah itu karena hasil dari implementasi materinya. Sudah jelas, Bapak Ibu? Saya itu tidak ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah meluangkan waktu untuk mendengarkan diseminasi saya terkait dengan materi yang saya terima selama saya mengikuti guru penggerak ini dalam modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Tadi sudah saya bahas terkait filosofi, nilai dan peran guru penggerak, kemudian visi misi sampai dengan kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi manusia, kemudian posisi guru yang terbaik dan menggunakan segitiga restitusi. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Semoga kebaikan panjenengan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf jika saya ada salah kata dan perbuatan, saya mohon maaf. Sudah siang ya Bapak Ibu, panjenengan nanti bisa istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.